Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bida'watihi wa man wala. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan talafut kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan kalimat salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad, dengan harapan semoga kita selalu senantiasa lekat dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala beserta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketiga ini yang kemudian menjadi penentu keselamatan kita kelak, terutamanya fid dini wad dunya wal akhirah, dari alam dunia sampai dengan alam akhirat. Dan semoga kita selalu senantiasa Allah ridai, Allah rahmati, dan juga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Semuanya tidak ada yang bermanfaat teman-teman ya. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta tidak bermanfaat, anak cucu cicit keturunan tidak bermanfaat. Ya, yang bermanfaat itu adalah orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah kelak biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Dan tentu dan pastinya orang yang selamat itu adalah orang yang Allah ridai, Allah rahmati, dan juga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya coba percepat. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan terkait dengan pembahasan saya dari episode-episode sebelumnya terkait dengan pernikahan. Kalau di episode sebelumnya, sebelum ini kami membahas terkait dengan syarat-syarat mempelai seorang laki-laki. Kalau sekarang saya akan membahas terkait dengan syarat-syarat mempelai seorang perempuan. Namun juga ada titik persamaan terkait dengan syarat-syarat mempelai seorang laki-laki dan perempuan ini. Yang akan saya bahas nanti terkait dengan perbedaannya, persamaannya akan kami sampaikan, namun kami tidak akan panjang lebar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat mempelai seorang perempuan itu yang pertama harus muslimah. Ya, kalau laki-lakinya harus muslim, perempuannya harus muslimah. Ini sudah kami bahas bagaimana hukumnya menikah dengan orang musyrik atau musyrikah. Di episode sebelumnya mungkin kami telah bahas. Jadi kalau ada yang ketinggalan mungkin bisa ditengok di episode sebelumnya terkait dengan syarat-syarat mempelai seorang laki-laki. Di situ ada. Kemudian yang kedua, benar-benar perempuan. Ya, benar-benar perempuan. Harus jelas, perempuannya itu harus jelas. Tapi jangan petang-peteng tengok sendiri, ada caranya nanti. Yang penting sudah jelas dia perempuan, maka boleh dinikahi. Ya, boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Karena tidak sedikit yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, udah resepsian, udah nikah, udah lengkap dengan kuadinya. Ya. Setelah beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, itu terbongkar bahwa yang dinikahi itu adalah orang yang sama jenis. Ini unik teman-teman. Unik. Jadi juga sekarang ada gerakan teman-teman yang sangat begitu luar biasa, terkhusus yang ada di Indonesia ini. Gerakan yang memperbolehkan menikah sesama jenis. Yang laki-laki boleh menikah dengan yang laki-laki, yang perempuan boleh menikah dengan yang perempuan. Ini disebut dengan LGBT. Ada segelintir orang yang luar biasa ingin mengegolkan hukum ini di Indonesia. Mungkin kalau di Eropa, sebagian negara Eropa banyak yang telah memperbolehkan, termasuk Jerman. Jerman itu sudah memperbolehkan menikah sesama jenis. Tapi kan di Indonesia ini adalah negara yang mayoritas adalah umat Islam, sedangkan umat Islam tidak boleh menikah sesama jenis, haram besar, haram mutlak. Tidak boleh, karenanya orang yang kemudian merasa dirinya adalah orang Islam mustahil menerima gerakan ini. Bahkan saya dengarnya saja menikah sesama jenis ini udah ngeri teman-teman. Bagaimana mungkin memperbolehkannya? Dengarnya saja udah, telinga saya udah geli. Ya, nggak kepikiran bagaimana nanti kalau menikah sesama jenis. Selain dari dosa, nanti ada beberapa hal yang tidak didapatkan, tidak akan mendapatkan keturunan. Ya, karena mustahil menikah sama laki-laki, menikah sesama perempuan akan mendapatkan keturunan. Itu mustahil, rasanya itu mustahil dan tidak mungkin itu. Ya, tidak mungkin. Jadi, mari selaku umat Islam kita harus menolak tegas terhadap
eh, apa terhadap gerakan-gerakan LGBT ini. Ya, dan sekarang lagi viral-viralnya ada pemusik yang mau datang ke Indonesia dan itu adalah orang yang pro terhadap gerakan LGBT. Ini sekarang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan. Baik, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, syarat mempelai seorang perempuan adalah harus mendapatkan izin dari walinya. Karena wali itu adalah wali dari seorang perempuan. Di dalam rukun pernikahan itu, yang ketiga itu adalah walinya itu dari seorang perempuan. Jadi kalau sudah mendapatkan izin dari walinya, boleh kita nikahi. Ya, boleh kita nikahi. Kalau tidak mendapatkan izin, jangan. Ya, jangan dipaksa. Perempuan di luar sana masih banyak. Yang lebih baik, yang lebih solehah itu masih banyak. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya, karena dunia ini luas teman-teman. Dunia tidak selebar daun kelor. Itu kan, pepatah kita mengatakan, dunia tidak selebar daun kelor. Itu bisa jadi nanti ketika dalam akad pernikahan seorang walinya itu memasrahkan terhadap hakim, atau di Indonesia ini dipasrahkan kepada penghulu untuk dinikahkan. Nah, jadi nantilah akan kami bahas terkait dengan itu, terkait dengan urutan wali itu kami akan bahas di episode-episode setelahnya nanti. Kemudian jadi kami nggak akan terangkan secara panjang lebar di sini dulu. Jadi sub-sub pentingnya yang akan kami sampaikan terkait dengan perinciannya kami akan sampaikan di episode-episode setelahnya nanti. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah tidak dalam masa iddah atau tidak bersuami. Ya, haram menikahi seseorang perempuan yang statusnya masih istri sah seorang laki-laki. Haram teman-teman. Makanya kita mesti menjaga adab, mesti menjaga etika, mesti menjaga akhlak. Kalau sudah diketahui atau sudah tahu bahwasanya itu adalah istri orang, jangan masih diganggu, karena istri tersebut, seorang perempuan tersebut juga dicintai dan disayangi oleh suaminya. Karena nanti bisa jadi kalau tetap memaksa untuk diganggu, ya jadi kalau di daerah kami nyawa sebagai taruhan, ya nyawa sebagai taruhannya. Kalau sampai-sampai mengutik-ngutik istri seseorang, itu bahaya kalau di daerah kami. Karenanya kita mesti jaga adab, mesti jaga akhlak. Selain dari diharamkan dari agama, ini merupakan kalau di tradisi-tradisi kami ini merupakan pelanggaran yang berat. Walaupun tidak ada di undang-undang, hukumannya bisa hukuman mati nanti dari suami sebelumnya, dari suami sahnya. Karenanya mesti kita jaga adab dan akhlak. Kalau sudah tahu itu adalah istri sah seorang perempuan, udah tinggalkan. Di luar sana yang statusnya belum ada ikatan dengan orang itu masih banyak, yang lebih cantik, yang lebih solehah. Ngapain itu kan? Mencari yang haram, ya, mencari yang bahaya, sedangkan yang halal masih banyak. Udah tinggalkan. Walaupun tertarik, udah tinggalkan, karena itu adalah hal yang sangat dilarang oleh agama, bahkan bahaya terhadap diri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah jadi kalau dalam masa iddah ini bisa kita ketika nanti kemudian lepas masa iddahnya bisa kita lamar, ya, bisa kita nikahi. Nah, kalau di dalam masa iddah. Tapi kalau yang punya suami itu bahaya teman-teman, karena tidak ada ceritanya seseorang perempuan itu bersuami dua. Di dalam agama Islam haram. Tadi pagi saya lihat berita yang muncul di handphone saya itu, ya, ada di suatu tempat seseorang perempuan yang bersuami dua, ya, orang Islam teman-teman. Itu gimana ya, kayak gitu mau digimanakan? Padahal agama sudah melarang dengan keras. Lain, beda ceritanya nanti kalau seorang laki-lakinya yang beristri dua. Disebut dengan poligami. Kalau poliandri itu tidak boleh. Seorang perempuan bersuami dua itu tidak boleh. Yang boleh itu seorang laki-laki beristri dua. Disebut dengan poligami. Karena maksimalnya seorang seorang laki-laki itu menikah sampai 4. 2, 3, 4. Itu boleh. Lebih dari 4 tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon mempelai laki-lakinya. Sudah kami sampaikan terkait dengan mahram itu, ya, sudah kami terangkan secara panjang lebar di episode sebelumnya, terkhusus di episode syarat-syarat mempelai seorang
laki-laki. Sudah kami jelaskan di situ. Mungkin kalau ada yang ketinggalan bisa ditengok, bisa diputar videonya. Di situ sudah jelas. Ada mahram bin nasab, bil radha'ah, bil musaharah, dan lain sebagainya. Tidak perlu saya sampaikan lagi. Ya. Kemudian yang selanjutnya tidak sedang berihram atau haji. Berihram haji atau umrah. Tidak sedang berihram haji atau umrah. Tidak boleh menikahi seseorang yang sedang berihram. Baik itu sedang berihram haji ataupun umrah. Kemudian yang terakhir, ini mungkin jarang untuk diketahui karena ini jarang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tidak boleh menikahi seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang telah diceraikan lewat proses talak li'an. La'ana yal'anu, li'an, laknat. Prosesnya seperti ini teman-teman. Jadi li'an itu adalah suatu tuduhan terhadap pasangan seorang perempuan yang dituduh oleh suaminya melakukan zina dengan orang lain dengan tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Jadi saksinya hanya diri sendiri. Saya bacakan referensinya. Faslun wa idza ramar rajulu zawjatahu bizina fa alaihi haddul qadhfi. Pasal menerangkan terkait dengan seorang perempuan yang menuduh istrinya berzina, maka orang tersebut jika kemudian tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, fa alaihi haddul qadhfi, maka orang tersebut terkena had qadhaf. Ya, di had qadhaf insyaallah kami akan bahas di episode selanjutnya nanti. Kecuali illa ayyuqimal bayyinah ayyuqimal bayyinata aw yula'ina, kecuali nanti bersumpah, ya, nanti proses sumpahnya ada li'an nanti. Di sini prosesnya. Fa yaqulu indal hakim fil jami' 'alal mimbar fi jama'ati minan nas. Jadi sumpahnya itu seorang laki-laki yang menuduh istrinya, lalu kemudian seorang laki-laki itu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia harus mengucapkan di depan hakim. Fi jami' 'alal mimbar, di dalam perkumpulan di atas mimbar. Ya, kalau sekarang bisa di atas panggung atau di atas apalah, yang penting di situ di depan orang banyak dan di depan hakim. Kemudian fi jama'atin minan nas, di depan manusia, di depan perkumpulan manusia. Apa kalimatnya yang harus dikatakan oleh seorang laki-laki yang menuduh istrinya tersebut berzina, menuduh istrinya berzina namun tidak bisa mendatangkan orang 4 saksi? Apa yang harus dikatakan sumpahnya? Dia harus bersumpah, asyhadu billah innani laminas shadiqin. Saya bersaksi demi Allah, sesungguhnya saya adalah orang yang benar. Itu sumpahnya. Nanti ada lanjutan sumpahnya ini. Asyhadu billahi innani laminas shadiqin. Demi apa? Saya bersaksi demi Allah bahwa saya adalah orang yang benar. Dilakukan di depan orang banyak, di depan hakim nanti. Kemudian dilanjutkan, fima ramaitu bihi zaujati fulanatan. Bahwa benar apa yang saya tuduhkan istriku, namanya misalnya fulanah, minan zina, telah melakukan perbuatan zina. Wa anna hadzal walada minaz zina. Dan mengatakan bahwa anaknya ini adalah anak dari hasil perbuatan zina. Kalau sampai punya anak, anaknya ini bukan anak saya, melainkan anak hasil perzinahan. Walaysa minni, bukan anak saya, bukan hasil dari hubungan antara saya dengan istri saya, melainkan ini adalah hasil dari hubungan perzinahan. Ya, arba'a marrat, mengucapkan sebanyak 4 kali. Jadi 4 kali yang diucapkan ini, saya bersaksi demi Allah, sesungguhnya saya adalah orang yang benar. Dan benar apa yang saya tuduhkan terhadap istri saya, namanya Fulah, bahwasanya dia telah berzina dan anaknya ini bukan anak saya. Sebanyak 4 kali bersumpah kayak gitu di depan hakim, di keramaian orang, di atas mimbar. Entah nanti di atas panggung ataupun macam-macam. Ada sistemnya nanti. Ya, arba'a marrat, 4 kali. Kemudian sumpah yang kelima, wa yaqulu fil khamisati. Kemudian sumpah yang kelima dia harus mengucapkan ba'da ayya'idhahul hakim. Hakim harus mengingatkan. Selanjutnya sumpah yang kelima adalah
wa alayya laknatullahi in kuntu minal kadzibin. Dan atas saya adalah laknat Allah. Semoga saya dilaknat oleh Allah in kuntu minal kadzibin, jika saya berdusta. Artinya jika ucapannya itu tidak benar terhadap tuduhannya. Jadi bersumpah sebanyak 4 kali yang saya katakan tadi, kemudian dilanjut dengan wa alayya laknatullahi in kuntu minal kadzibin. Dan laknat Allah kepada saya. Semoga Allah, bahasa umumnya semoga Allah melaknat saya in kuntu minal kadzibin, jika saya kemudian berdusta, bohong, tidak benar terhadap apa yang saya katakan itu. Itu disebut dengan li'an. Ya. Di dalam ayatnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusahum. Adapun orang-orang yang menuduh istrinya itu berzina, ya, wa lam yakul lahum syuhada, kemudian dia tidak bisa mendatangkan saksi, illa anfusahum, tidak mempunyai saksi, illa anfusahum, kecuali dirinya. Wa syahadatu ahadihim arba'u syahadat billahi innahu laminas shadiqin. Kemudian dia harus bersaksi bahwa sumpahnya itu yang saya sampaikan tadi, ya, arba'u syahadat billahi innahu laminas shadiqin. Dia harus bersumpah atau mengatakan bahwa billahi innahu laminas shadiqin, demi Allah bahwasanya saya adalah orang yang benar sumpahnya. Wal khamisatu anna laknatallahi alaihi in kana minal kadzibin. Dan sumpah yang kelima, ini ayatnya yang saya baca tadi, referensi kitabnya. Kemudian yang kelima, wal khamisatu, kemudian yang kelima sumpahnya anna laknatallahi alaihi in kana minal kadzibin. Dan kemudian bersumpah semoga saya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala jika kemudian saya berdusta atau saya bohong. Termasuk yang perempuan nanti juga dilanjutkan sumpahnya yang perempuan. Yang perempuan juga bersumpah, demi Allah, ya, saya adalah orang yang benar dan saya tidak berzina, dan anak ini bukan anak hubungan dari zina. Yang perempuan juga bersumpah. Setelah laki-laki itu, suaminya itu bersumpah, dilanjutkan seorang perempuannya bersumpah. Fataqulu, maka seorang perempuan tersebut yang dituduh zina oleh suaminya juga harus bersumpah, asyhadu, saya bersaksi, billahi, demi Allah, anna fulanan, bahwa sesungguhnya fulan yang telah laki-laki itu yang telah menuduh zina, hadza laminal kadzibin, itu adalah orang yang tidak benar, orang yang berbohong, fima romani bihi minaz zina, terhadap apa yang telah dituduhkan kepada saya bahwa saya telah melakukan perbuatan zina, arba'a marrat, sebanyak 4 kali. Jadi bersumpah, saya bersaksi demi Allah bahwa apa yang telah dituduhkan fulan tersebut bahwa saya telah melakukan zina itu tidak benar, itu bohong, ya. Kemudian sebanyak 4 kali. Kemudian dilanjut, wa taqulu fil mar'atil khamisati ba'da ayyidhal hakim. Kemudian seorang perempuan itu harus bersumpah, sumpah yang kelima, ya. Hakim mengingatkan sumpah yang kelima, wa alayya ghadabullahi wa alayya ghadabullahi in kana minas shadiqin, dan semoga murka Allah melandai saya, in kana minas shadiqin, jika seorang laki-laki itu benar, ya. Jadi yang laki-laki itu sumpahnya yang kelima adalah wa alayya laknatullahi in kuntu minal kadzibin, semoga saya dilaknat oleh Allah in kuntu minal kadzibin, jika saya berdusta, jika saya bohong. Sedangkan sumpah seorang perempuannya itu yang kelima adalah wa alayya ghadabullahi in kana minas shadiqin, dan semoga saya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala in kana minas shadiqin, jika seorang laki-laki itu benar, jika tuduhan seorang laki-laki itu benar. Dan kemudian seseorang yang telah bersumpah yang kayak itu telak dengan pasangannya lewat proses li'an yang kayak gini, ya, telak li'an yang kayak gini, itu tidak boleh rujuk kembali untuk selama-lamanya. Itu sudah tidak boleh, teman-teman. Ya, kalau menggunakan proses li'an yang kayak gini untuk selama-lamanya itu tidak boleh rujuk kembali. Ya, walaupun seorang suaminya sudah beristri lagi, seorang istrinya sudah bersuami lagi, itu tidak boleh.
itu tidak boleh rujuk kembali karena di antara keduanya ini sudah saling mendustai. Sedangkan di dalam rumah tangga itu kan sifatnya harus menjaga kepercayaan antara pasangan seorang laki-laki dan seorang perempuan, tidak boleh saling mendustai. Sedangkan ini kan sudah saling mendustai. Jadi seperti itu. Jadi salah satunya orang yang tidak boleh kita nikahi adalah, semoga kita dijauhkan yang kayak gini. Ini rawan terjadi sih di tengah-tengah masyarakat, ini rawan terjadi. Ya, dan semoga ini tidak melandai keluarga kita, sahabat kita, terutamanya diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi kalau sudah yang kayak gini, tidak boleh untuk selama-lamanya rujuk kembali terhadap pasangan kita. Harus dipisahkan untuk selama-lamanya. Nah, itu. Ini jarang, tidak diletakkan sih di dalam syarat-syarat yang terhadap referensi yang saya baca ini. Namun saya ini tambahkan sendiri karena saya kira ini juga masuk ke dalam kategori ini. Karenanya saya juga bahas. Dan untuk selanjutnya terkait dengan ini, masuk ke macam-macam talak, nanti kami akan terangkan secara terperinci nanti. Semoga bermanfaat dan barokah. Dan sering saya sampaikan, jika kemudian ada yang salah terhadap apa yang saya sampaikan, saya minta ilmunya dan kita sampaikan, mari kita sampaikan dengan cara forum diskusi. Ya, saya tidak merasa orang yang paling benar. Saya adalah Abdurrahman Al-Faqir, yang fakir atas segalanya, fakir akan ilmu, fakir atas segalanya. Dan kemudian jika ada kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.